Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain fa innahu yanqatu anhu rizqu." Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana jaminan dari Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid kemudian sholat di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia itu punya iman. Mudah-mudahan dengan hadirnya ke masjid ini iman kita makin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pekan depan kita akan masuki bulan Ramadan, dan ini Jumat terakhir bulan Sya'ban. Nabi SAW mempersiapkan Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan, sejak bulan Rajab. Ada hadis Abu Daud yang terkenal, ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Ini jadi dasar bahwa Nabi SAW mempersiapkan Ramadan 2 bulan sebelumnya. Ada apa dengan Ramadan itu? Kalau kita teliti dalam hadis-hadis, satu-satunya bulan yang paling banyak namanya bulan Ramadan, kurang lebih 41 nama. Kalau ayat yang paling banyak namanya ayat kursi, kurang lebih 39 nama. Kalau surat yang paling banyak namanya surat Al-Fatihah, kurang lebih 36 nama. Kalau nabi yang paling banyak namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 200 nama. Kalau kitab suci yang paling banyak namanya kitab suci Al-Quranul Karim, 55 nama. Kalau zat yang paling banyak namanya zat Allah Subhanahu wa taala, 99 nama terkenal dengan Asmaul Husna. Itu yang wajib diketahui, sebetulnya lebih dari 1000 nama. Wallahu a'lam bishawab. 1 dari 41 nama Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan dipastikan ampunan Allah itu sangat mudah. Karena ada hadis mengatakan afullah akbaru min zambika. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Kalau kita pergi ke pinggir laut kemudian telunjuk dimasukkan, nah, diangkat telunjuk itu, dari ujung telunjuk ada air yang jatuh. Itulah dosa manusia. Sedangkan lautan yang luas itulah ampunan Allah. Tapi Allah belum memaafkan walaupun bulan Ramadan, kalau di antara kita belum saling memaafkan. Makanya katanya bulan Sya'ban itu bulan rekonsiliasi, bulan saling memaafkan, bulan saling harmonis mengharmoniskan. Karena itu hari-hari terakhir bulan Sya'ban tidak menyalahi. Gunakan bulan Sya'ban itu syahrul islah, bulan damai mendamaikan. Minimal 3 dalam satu riwayat. Pertama dengan orang tua, utamakan sebelum dengan yang lain kepada kedua orang tua. Karena susahnya orang tua ngurus anak ada dalam Quran. Susahnya dosen, dokter ngurus pasiennya nggak ada dalam Quran. Hanya sebelum ke yang lain orang tua terlebih dahulu. Mungkin itu yang menyebabkan di kita ada kearifan lokal, namanya munggah, namanya mapag. Walaupun kondisi saat ini tidak memungkinkan, minimal bisa hubungan dengan WA atau media yang lainnya. Saling memaafkan di situ. Karena posisi orang tua dalam Al-Quran itu Masya Allah. Kalau bicara taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, Rasul dan pemerintahan kalian. Surah An-Nisa 59. Jadi kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, tunggu pengumuman pemerintah. Itu ada ayat Qur'annya. Tapi kalau bicara terima kasih, anishkurli wali walidaika.
Berterima kasihlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua itu jasanya sangat besar, kedua setelah Allah. Rasul kalah ya. Sampai ada riwayat katanya bukan orang beriman demi teman dan sahabatnya sampai melupakan orang tuanya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi ingin berperang. Nabi nanya, apakah ayah ibu masih ada? Ada. Nabi mengatakan, pulanglah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saya ingin berjihad ya Rasulullah. Kata Rasul, innama jihad man ala walidayh. Sesungguhnya jihad itu berbuat yang terbaik untuk kedua orang tua. Begitu baik sama orang tua, insya Allah baik kepada kita. Begitu orang tua dikecewakan, maka Allah akan mencabut keberkahan dari anak itu. Banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari. Gara-gara baik sama orang tua, rizki mengalir, cita-cita juga segala terkabul. Karena itu sebelum kepada yang lain tidak salah minta maaf sama orang tua. Ada hadis Ibnu Umar ketika berkumpul di Ashabus Suffah, belakang makam Rasul. Ya Rasulullah, kapan Tuhan tersenyum kepada kami? Kata Nabi, bikinlah ayah ibumu tersenyum karena prestasi kebaikanmu, maka Tuhanmu akan tersenyum kepadamu. Ya Rasul, ayah saya sudah wafat, ibu saya sudah wafat. Kata Nabi, ziarahlah ke makomnya. Man zara qabra abawaihi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Jangan piknik sering, kuburan orang tua nggak pernah ditengok. Supaya tidak salah, luruskan ziarah kubur itu. Pertama, niatkan musyakarah, tanda terima kasih. Karena dengan jasanya kita bisa seperti ini. Bahkan tidak sedikit orang tua sudah tidak ada, tapi rumahnya, tanahnya dinikmati oleh kita. Masa tanahnya dinikmati, rumahnya dinikmati, tapi kuburnya nggak pernah ditengok. Kalau tujuannya musyakarah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian banyak berterima kasih, Allah tambah nikmat kepada kalian. Kedua, niatkan berdoa. Kan doa bisa pada sholat bisa, tapi kalau datang ke makomnya ada muwazahah, berhadapan langsung. Kalau kita berdoa, Allahumma gfir lahu, almarhum punya dosa 100, nanti berkurang 80. Anak kedua doa lagi, berkurang tinggal 70. Cucu, mantu semuanya berdoa. Boleh jadi pas hari kiamat bersih dosa-dosanya. Kalau sudah bersih dosa-dosanya, pasti makin hari nasib almarhum lebih baik di hadapan Allah. Yang ketiga, zikrul maut, mengingat kematian. Dengan ziarah kubur, kita diingatkan akan kematian. Yang keempat, tujuannya menggembirakan almarhum almarhumah. Kalau kita lihat Ruh karangan Ibnu Qayyim Jauziyah, ada satu kitab, sekarang sudah ada terjemah bahasa Indonesianya. Setiap ziarah kubur almarhum almarhumah itu tersenyum. Ternyata anak-anakku masih ingat kepadaku. Nah, berikutnya tujuan ziarah kubur itu menggembirakan. Setiap hari Jumat dan hari Kamis yang wafat itu nunggu mana anak-anakku. Selesai ucapkan salam. Jadi tidak ada yang namanya minta ke kubur. Ini harus diluruskan, karena sekarang banyak yang ziarah kubur itu salah. Kapan ziarah kubur yang baik? Salah satunya menjelang bulan Ramadan. Walaupun tentu kondisi saat ini sangat rawan karena COVID, jadi protokol kesehatan juga diutamakan. Sekiranya tidak ada masalah, pergi. Kalau ada masalah, udah dari rumah mendoakan, kumpul dengan keluarga. Doa ul jamaah mustajab. Doa bersama-sama itu diijabah. Yang kedua, jangan lupa suami istri. Selaku suami belum maksimal. Nabi SAW mengatakan, ma akraman nisa ila karim, wala ahnahuna ila lain. Tidak ada laki-laki yang memuliakan istrinya kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak ada laki-laki yang merendahkan istrinya kecuali laki-laki yang rendah. Kenapa Pak Habibie dihormati? Bukan karena keilmuannya saja, tapi beliau sangat baik rumah tangganya. Bahkan ketika Ibu Ainun wafat, itu sempat hari Jumat itu selalu ziarah ke makomnya. Bahkan beliau pernah memusuhi beberapa dokter di Jerman karena tidak bisa menyembuhkan istri tercintanya. Berangkat haji, berangkat umroh, dapat ilmu dari sana, ternyata istri, anak adalah titipan dari Allah. Ahbib man syi'ta fa inna kumbariku. Cintai siapa saja, tapi satu saat dia akan berpisah. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa keluarga besar kita, kumpulkan di situ. Minta maaf, minta didoakan, semoga usia kita sampai Ramadan yang akan datang, dan yang paling penting disehatkan. Ada hadis mengatakan, man nazara ila akhihi nazrataudin ghufira lahu. Siapa yang menatap saudaranya
dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Siapa yang nengok saudaranya dengan nengok tujuan saling menyayangi, maka dimaafkan dosa-dosanya. Ada dosa yang dimaafkan oleh Allah bukan karena berzikir, bukan karena berdoa, salah satunya karena dia menjalin silaturahmi. Rubba akhilaka lam talidu umuka, betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibu. Siapa yang dimaksud di situ? Bisa tetangga, bisa teman, bisa sahabat. Apa fadilahnya kalau kita menjalin silaturahmi? Satu, menyucikan diri kita. Orang itu bersalaman sebelum lepas katanya tangannya, maka bergugurlah dosa-dosanya. Sedangkan Allah Zat yang Maha Suci tentu hanya mendengar doa orang-orang yang suci. Sedangkan bulan Ramadan itu bulan untuk berdoa. Jangan sampai terhalang karena dosa kepada sama manusia. Bulan Sya'ban adalah bulan rekonsiliasi. Bulan Sya'ban adalah bulan menertibkan administrasi sosial. Siapapun yang pernah kita sakiti atau menyakiti kita, siap memberi dan meminta maaf, walaupun mungkin sangat menyakitkan. Bagaimana para nabi, sebutlah Nabi Yusuf. Beliau itu Masya Allah dimasukkan ke sumur oleh kakak-kakaknya. Beberapa tahun kemudian ternyata peceklik datang, ekonomi susah. Dan saat itu Nabi Yusuf punya posisi yang sangat strategis, bagian ekonomi. Ikut ngantri saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya, kakaknya yang memasukkan ke sumur itu tahu itu adiknya Yusuf. Pasti Yusuf akan membalas kejahatan kita. Tapi karena kebutuhan yang sangat dan ayahnya mendesak, temui Yusuf, temui Yusuf. Begitu sampai ke hadapannya, Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada kebencian, hari ini tidak ada makian, hari ini tidak ada permusuhan. Itulah gambaran betapa penting kita damai dengan siapapun, sekalipun itu sangat menyakiti. Karena ternyata kalau kebencian dijawab dengan kebencian, pasti kebencian tidak akan hilang. Nabi SAW sering diganggu kalau ke masjid itu. Rumah Nabi itu sebelah timur kalau kira-kira, melewati rumah Abu Lahab, melewati rumah Siti Khadijah, baru nyampe ke Masjidil Haram. Setiap pergi ke masjid, Nabi itu diganggu orang. Abu Lahab itu menggaji 4 orang yang meludahi Rasul, yang masang duri di tempat jalan Rasul, yang mengganggu sholat Rasul, yang mencuri sendal Rasul. Pulangnya pun diganggu lagi. Tapi Nabi tetap saja pergi ke masjid. Sampai Ibnu Mas'ud kerjanya apa? Menjaga sendalnya Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan Ibnu Mas'ud adalah sahibun na'li Rasulullah SAW, sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Rasulullah SAW. Suatu saat Nabi SAW siap-siap diludahi, ternyata tidak ada orang ini. Ada kabar orang ini sakit. Apa yang terjadi? Ini karena ingin menyucikan diri, Nabi nengok. Bukan hanya nengok, bawa makanan, bawa obat, bawa dokter, didoakan. Dan orang ini Masya Allah sembuh. Orang ini kaget, siapa engkau itu? Saya yang sering meludahi engkau, yang sering kau ludahi. Kata orang ini, yang nyuruh meludahi saja gak pernah masuk rumah ini. Kenapa tidak membalas kejahatanku? Apa kata Nabi? Inni lam asla'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Akhirnya orang ini masuk Islam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sucikanlah di penghujung bulan Sya'ban itu dengan saling memaafkan. Seperti Nabi memaafkan orang yang menyakitinya, seperti Yusuf memaafkan kakak-kakaknya yang telah akan membunuhnya di sumur di Mesir di situ. Yang kedua, insya Allah muncul keharmonisan. Tidak mungkin ada keharmonisan tanpa saling memaafkan. Ad-dinul mu'amalah, agama adalah hubungan yang harmonis. Apakah ada agama di keluarga besar kita? Tidak cukup dengan salat, tidak cukup dengan saum, tidak cukup dengan baca Al-Quran. Apakah ada keharmonisan atau tidak? Makanya demi keharmonisan kita tidak boleh menghardik orang, tapi harus mendidik orang. Demi keharmonisan tidak boleh kita mengejek orang, tapi harus mengajak orang. Demi keharmonisan kita harus siap merangkul orang, bukan memukul orang. Karena Islam itu berkembang dengan akhlak yang baik. Kapan ini kita mulai? Bulan Sya'ban. Begitu suci, begitu harmonis, alangkah indahnya bila Ramadan itu diisi dengan keharmonisan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata baginda Nabi, kalau kita sering menciptakan keharmonisan dengan siapapun, silaturahmi dengan siapapun, muncul kebersamaan. Jangan diharap ada kebersamaan kalau tidak pernah bersilaturahmi. Al-jama'atu rahmah. Kebersamaan adalah rahmat. Wal furqatu azabun. Perpecahan itu azab. Fa inna syaitana ma'al wahid.
Sesungguhnya setan itu bersama orang-orang yang egois. Bulan Sya'ban adalah bulan mengecilkan ego. Begitu masuk bulan Ramadan, makin kecil ego orang itu. Makin kecil ego seseorang, makin dekat dengan Allah. Makin besar ego seseorang, makin dekat dengan setan. Mudah-mudahan yang selama ini kurang baik dengan siapapun, kita uraikan benang-benang kusut itu. Kita cairkan yang beku ini, karena kita akan masuki bulan yang suci dan disucikan, yaitu bulan Ramadan. Semoga kita beri kemampuan untuk selalu memberi dan meminta maaf. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikil hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, pesan bagi dan Nabi kepada para sahabat. Biasanya hari Jumat beliau suka meeting dengan para sahabat. Kata Nabi, ada pahala yang lebih dari haji. Kita tahu haji ini Masya Allah, ngantrinya cukup lama. Bandung 17 tahun, 7 tahun, paling sedikit 4 bulan. Itu pun yang biayanya cukup mahal, 290 juta per orang. Ibadahnya juga cukup lama. Rekor di Indonesia yang paling lama ngantri adalah Sidrap, 39 tahun. Makanya di sana begitu lahir daftarkan haji, saking ngantrinya. Belum lagi ujiannya cukup berat. Ketika haji kita diuji, karena Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Dan ujian terberat salah satunya ketika haji. Menghadapi udara, bila tiba panas saya mengalami 55 derajat. Bila tiba dingin saya mengalami 2 derajat. Belum lagi bakaya buku bakan, Mekah artinya berdesakan. Kita harus siap berdesakan ketika tawaf, ketika sa'i, ketika jumroh. Dan setiap tahun 400 lebih yang wafat. Rasul mengatakan siapa yang wafat di Mekah, di Madinah atau di tanah haram yang lain, dakhalal jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Belum lagi berpisah dengan keluarga. Kita latihan berpisah dengan anak, berpisah dengan darah daging kita, dan haji adalah latihan berpisah. Tapi ada pahala yang lebih dari haji, lebih dari saum, lebih dari sholat tahajud. Ya Rasulullah, pahala apa yang melebihi haji, saum dan tahajud? Kata Nabi, satukan orang yang sudah lama berpisah, damaikan orang-orang yang bertengkar, kibarkan silaturahmi dengan siapapun. Siapa yang mengerjakan 3 amal soleh ini, maka pahalanya lebih dari haji, lebih dari saum, lebih dari sholat tahajud. Nanti di surga ada pintu haji, pintu umroh. Yang pernah haji dan umroh lewat pintu itu, ternyata di tengah-tengah orang berdesakan masuk surga lewat pintu haji, ada orang yang tidak pernah ke Mekah, ke Madinah, tidak pernah melaksanakan haji dan umroh lewat pintu itu. Semua orang kaget, itu tetangga saya. Iya, tetangga kita. Dia tidak pernah ke Mekah, ke Madinah. Di saat orang kaget, malaikat mengatakan, memang itu sahabatmu, itu temanmu. Dia tidak ke Mekah, ke Madinah karena faktor ekonomi. Ada juga yang terganggu kesehatannya. Tapi orang ini punya amal soleh yang melebihi berkunjung ke Mekah, ke Madinah. Kemudian kata para malaikat, orang inilah yang sering jadi perantara kedamaian untuk orang lain. Dia sering menyatukan yang sudah lama berpisah, mendamaikan orang yang bertengkar, dan selalu mengibarkan silaturahmi dengan siapapun. Bulan Sya'ban adalah bulan menyatukan yang sudah lama berpisah, mendamaikan yang bertengkar, dan kita mengawali silaturahmi. Dengan cara seperti ini, insya Allah kita masuk bulan Ramadan, berbuah tarwihnya, berbuah tadarusnya, dan berakhir dengan Idul Fitri karena persiapan dengan menyucikan diri. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Jumat ini diijabah doa kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Engkau sumber kasih sayang, sayangi orang-orang yang menyayangi kami, khususon kedua orang tua kami yang telah wafat meninggalkan kami. Bahagiakan di alam kuburnya seperti ayahanda ibunda kami telah membahagiakan kami. Yang masih hidup ayah ibu kami, sehatkan fisiknya, muliakan akhlaknya. Bila saatnya wafat, wafatkan ayah ibu kami dengan wafat husnul khotimah. Seluruh jasanya yang luar biasa untuk kami. Ketika kami kecil sakit, ayah ibu kami yang menyiapkan obat.
Ketika kami kelaparan, ayah ibu kami yang menyiapkan makanan untuk kami. Ketika kami bodoh, ayah ibu kami yang menyekolahkan kami. Ketika kami menikah, ayah ibu kami yang kurang tidur memikirkan biaya pernikahan kami. Ya Allah, menjelang bulan Ramadan tiba ini, ampuni dosa-dosa kami. Bila kami lebih banyak menggelisahkan hati ayah ibu kami daripada menenteramkan ayah ibu kami. Ampuni kami bila kami jarang ziarah ke makomnya. Ampuni kami bila kami jarang mendoakan ayah ibu kami, dan berikan kemampuan kepada kami untuk melanjutkan segala kebaikan ayah ibu kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahagiakan rumah tangga kami seperti Engkau telah membahagiakan rumah tangga Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Ya Allah, menjelang Ramadan tiba, solehkan anak cucu kami. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minal muhsinin, Rabbana hab lana minal muqarrabin, Rabbana hab lana minal muttaqin. Solehkan anak-anak kami, berikan kemampuan kepada kami untuk membimbing anak-anak kami menjadi anak yang saleh dan salihah. Permudah urusan anak cucu kami, kabulkan segala cita-citanya, bahagiakan rumah tangganya, lapangkan rizkinya, kuatkan imannya, rajinkan ibadahnya, pertemukan anak cucu kami dengan teman-teman yang saleh dan salihah. Bila Engkau takdirkan memberikan pasangan hidup kepada anak cucu kami yang belum menikah, berikanlah kepada anak cucu kami jodoh yang saleh dan salihah yang bisa menggembirakan lahir batinnya. Ya Allah, bulan Sya'ban adalah bulan islah. Dengan kebesaran-Mu, satukan yang sudah lama berpisah. Damaikan orang-orang yang bertengkar dan istiqomahkan kami dalam bersilaturahmi, khususan jelang bulan Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan usia kami pada Ramadan yang akan datang. Jadikan Ramadan tahun ini awal diijabah doa-doa kami. Jadikan Ramadan tahun ini awal mengalir hidayah kepada keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.